Enggak toh? Jangan mentang-mentang ini duitku Ustaz. Saya beli buah, mau-mauku. Beli pisang. Duit kita. Tapi begitu sampai itu pisang di rumah, kau makan semua. Enggak toh? Apanya yang dibuang? Kulitnya. Kalau tidak bayar zakat, itulah makan pisang dengan kulit. Duduk dong Pak Ustadz, kan ada bangkunya itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap mimbar Jumat kita dengar pekan-pekannya. Kalau di rumah ini ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga selalu diulang, berarti sangat penting. Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Weh, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Mati mau atau tidak, siap atau tidak, pasti mati. Dan biasanya penyakitnya anak muda kalau kita cerita kematian, langsung orang tua dilihat-lihati. Yang sudah pensiun, sudah putih rambutnya. Apa maksudmu? Kok kira lebih tua, orang tua dulu mati? Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Berarti bukan mati yang jadi masalah. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Itu yang jadi masalah. Illa wa antum muslimun. Kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin informasikan, dasat kau mengaku Islam. Tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Kau mengaku KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Berarti ada di antara kita matinya tidak beragama Islam. Siapa mereka? Satu di antaranya hubbi aklil haram, mereka yang suka mengkonsumsi barang haram. Saya yakin di sini tidak akan ada yang pecandu. Insya Allah tidak akan mati dalam keadaan korup. Insya Allah tidak akan wafat dalam keadaan berzina yang bisa potensial membuat kita mati kafir. Baru saja kita makan uang haram. Uang haram yang banyak dikonsumsi bangsa Indonesia, uang pilkada. Mau pencoblosan wane piro. Nah, itu yang membuat kita bisa mengkonsumsi barang haram. Maka ayat ini selalu diulang-ulang. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan dakwah pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres. Coba lihat politisi kalau mau dipilih. Waduh, kala-kala Ustadz Dasat penampilannya. Pakai gamis, pakai serban, keluar masuk pesantren. Begitu terpilih, tidak pernah lagi nongol di masjid. Jangan Islam seperti itu kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata ketika saya ceramah seperti ini masih ada juga setan berkeliaran. Setannya bukan pocong. Setannya apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih pegang handphone. Nah, setan itu mengalihkan perhatian. Bos, dengar dulu, dengar ini. Tahu ndak perjuangan saya sampai ke sini? Ya, saya harus naik pesawat 2 jam, melewati macet dari bandara. Untuk apa? Menghormati undangan acara ini, Pak Raffi Ahmad. Saya menghormati acara ini. Maka jaga juga perasaanku, bos.
Jadi kalau saya ceramah jantung, kau dulu pegang HP-mu. Dengar dulu kita dengar ceramah itu, setan itu begitu kau lihat, ada WhatsApp masuk, ada WhatsApp masuk, balas. Itu setan agar kita tidak perhatikan dakwah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, teristimewa Sahibul Bait, Rafi Ahmad beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada 3 perintah serangkai, yang artinya tidak boleh dilakukan yang satu kalau rangkaiannya tidak dilaksanakan. Tidak sah perintah yang satu kalau perintah rangkaiannya tidak ditunaikan. Dia harus dijalankan secara serangkai. Apa itu? Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah engkau kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Artinya, orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulnya, taatnya kepada Allah ditolak. Sebaliknya, orang yang taat kepada Rasulullah tapi tidak taat kepada Allah, taatnya kepada Rasul sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan solat, tunaikan zakat. Ini dulu yang saya mau bahas baik-baik. Dirikan solat, tunaikan zakat. Orang yang bayar zakat hartanya, zakat fitrahnya, zakat profesinya, dia keluarkan semua tiap tahun. Tapi dia tidak sholat, tidak ada gunanya. Demikian juga orang yang sholat, tapi tidak menunaikan zakat, sholatnya akan sia-sia. Saya yakin di sini semua hadir rajin puasa. Bahkan sampai sekarang pun belum ada yang lepas puasanya. Tapi saya curiga ada yang melalaikan sholat. Demi Allah, tidak ada gunanya itu puasamu kalau kau tidak sholat. Bahkan bangun satu masjid mewah tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Saudara-saudara sekalian, sholat itu bahasa hadisnya as-sholatu imanuddin. Sholat tiangnya agama. Tidak ada tiang, tidak ada agamanya. Tidak ada sholat, tidak ada agamanya. Bahkan Nabi dengan jelas mengatakan batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kalian tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah. Kapan orang Islam banyak tidak sholat? Nih perempuan, mohon maaf. Kapan ini? Banyak tidak sholat. 1, selesai haid. Gratis 5 hari, dia tambah bonus 2. Dia bilang suaminya, kenapa belum kau sholat? Biasanya cuma 5 hari. Orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, bohong kau tuh apa bohong? Saya kasih lihat kau. Iya toh? Paling banyak begitu. Alasan, kenapa tidak sholat? Mens. Kenapa tidak sholat? Datang bulan. Kenapa tidak sholat? Halangan. Nah, itu semua itu. Maka Allah tahu. Yang kedua, kapan perempuan banyak tidak sholat? Ketika ada pesta. Allah melarang perempuan berdandan? Tidak. Yang Allah tidak senang kalau gara-gara dandanan tidak sholat. Dia polis mukanya. Ini lurus, bengkok lagi sini. Lurus ini lagi yang bengkok. Ini lagi tebal, tipis lagi di sini. Akhirnya habis. Dikasih lebih lagi sedikit di sini. Saya bilang, kenapa dikasih lebih? Dia bilang, seperti artis Korea. Mau artis Korea baru hitam. Ayo, Allah larang dandan? Tidak. Yang Allah tidak senang ketika gara-gara dandanan tidak sholat. Apalagi kostum, jilbab. Saya ini alhamdulillah Allah takdirkan jadi penceramah. Keliling-keliling saya ceramah. Di Malaysia jilbabnya perempuan segitiga kasih peniti selesai. Brunei juga begitu. Filipina Selatan juga begitu. Saudi lumayan 1 masuk selesai. Tapi begitu kita datang ke tanah air Republik Indonesia, jilbabnya ibu-ibu jilbab sakaratil maut. Tahu jilbab sakaratil maut? Tahu jilbab sakaratil maut? Dia kasih dulu kain 2 meter, dia kasih dulu, dia ikat di lehernya. Ya kan? 3 lapis, kuning, biru, krem, dia kasih miring lagi sedikit. Iya kan?
Kayak ada pohon mangga di belakang sini. Ada kering-keringnya, titik. Coba. Begitu tiba waktu sholat, hayya 'alas sholat. Kata suaminya, saya sudah jualkan kau sawah itu untuk kau haji. Kau pergi sholat dulu sayang. Kau sadar Pak? Sadar saya, ini saya suruh kau sholat. Kau sadar Pak? Sadar saya suruh kau sholat. Kau tidak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Beleng-beleng. Sudah jilbabnya repot, bajunya sempit, roknya sempit. Pas jalan nih setengah mati. Dongo. Pernah lihat begitu? Pernah? Banyak toh? Apa Allah larang? Tidak. Yang Allah larang kalian tidak sholat. Seorang istri dandan supaya suaminya bangga di sampingnya cantik. Itu ibadah. Menyenangkan hati suami. Tapi kalau gara-gara dandan tidak sholat, itulah yang Allah laknat. Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Nih, pecinta bola. Pertunjukan jam 3. Karena seri, perpanjangan waktu. 2 kali 15 menit. Masih seri, adu penalti. Begitu adu penalti, azan subuh. Mana kau pilih? Sholat. Pencitraan. Sholat ketinggalan gol. Nonton ketinggalan sholat. Akhirnya apa? Dia jamak. Ambil sajadah sholat depan televisi. Begitu iklan baru dia sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah larang nonton? Tidak. Yang menjadi Allah tidak senang kita karena gara-gara nonton mengabaikan sholat. Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok. Apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya. Ku tangkis sih. Ayo. Apa alasanmu tidak sholat? Ayo. Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat. Wala ta'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Solusinya apa Ustaz? Berjamaah di masjid. Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah amin saja kau baca. Waladhdallin, amin. Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini. Yang penting jangan baca yang repot-repot. Seperti Wattini. Jangan kau baca itu, nanti biasa aku sambung walasri. Atau Al-Kafirun. Ini agak susah juga sampai nih. Kalau kau hafal setengah-setengah biasa nyasar. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abidun wala ana abidu ma. Dia bilang temannya, "Woi, kenapa tak putar-putar enggak sampai?" Ini juga kupikir. Ayo, sholat. Apa lagi alasan enggak sholat? Ayo, Ustadz, saya sakit. Enggak bisa berdiri Ustadz. Allah kasih keringanan, silakan ku duduk. Saya tidak bisa duduk Ustadz. Kenapa? Lagi ada bisul di pantat Ustadz. Baring. Bukan sholat tidur. Gimana caranya sholat baring? Misalnya sana kiblat, kepala di sini, sudah. Allahu Akbar. Masih bergerak tuh tangan kita sama bibir. Sami Allahu liman hamidah. Ustadz, sudah tidak bisa bergerak tanganku Ustadz. Allah kasih lagi keringanan. Sholat pakai isyarat. Mana dimasuk sholat pakai isyarat? Tinggal matanya yang goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Salat pakai isyarat. Itu juga berat Ustaz. Mata pun sudah tidak bisa bergerak Ustaz. Salat pakai isyarat. Gimana salat pakai isyarat? Mata. Sudah itu tidak bisa. Salat dalam hati. Mana disebut salat dalam hati? Seluruh bacaan salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, baca saja, baca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Sudah. Tidak bisa juga begitu Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Ustadz, kita lagi di jalan. Ustadz, kita lagi di jalan Ustadz. Macet. Kita tinggalkan tadi sudah duhur. Mau sampai rumah sudah mau masuk maghrib. Kita mau singgah. Tidak mungkin kita lagi di jalan raya lagi terjebak macet. Gimana caranya Ustadz? Kau sholat di atas mobil. Tidak ada air Ustadz. Tayamum. Menghadap ke kiblat mana Ustadz? Ya sudah, menghadap kemana saja. Namanya sholat dalam keadaan darurat. Tahu tayamum? Tahu atau sok tahu?
Tayamum praktisnya gampang. Gini, ini lengan baju naik semua, linting. Di atas siku. Sudah itu, ini juga begitu. Letakkan telapak tangan di dinding mobil, atau di sadel, atau kalau dia di atas pesawat, atau di dinding kalau di rumah sakit. Letakkan kedua-duanya. Sudah itu, usap wajah. 1 kali sudah sah, 3 kali lebih bagus. Usap seluruh permukaan wajah yang tidak ada tumbuh rambut. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan di dinding. Usap tangan kanan sampai tangan kiri, selesai. Apa lagi masalahmu? Tidak sholat. Ustadz, kita lagi di tengah laut Ustadz, mancing mania. Masuk waktu sholat Ustadz, kita tidak tahu Ustadz, kiblat. Lihat di mana matahari terbenam, menghadap ke sana. Sudah menghadap ke sana, Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang Ustadz. Ya sudah, kok enggak usah juga goyang-goyang begini. Tidak. Apa lagi? Ayo. Tidak ada alasan tidak sholat. Apa lagi? Ustadz, gagah Ustadz. Ada kalah gagah Nabi Yusuf. Kira-kira di sini Rapi Ahmad paling gagah. Tahu enggak gagahnya Nabi Yusuf? Itu Nabi Yusuf, Allah nguji tukang gosip waktu itu. Nabi Yusuf, ibu-ibu dikasih bawang dengan pisau yang tajam, disuruh iris. Iris ini bawang-bawang. Sudah lagi ngiris bawang, tiba-tiba Nabi Yusuf disuruh lewat, ibarat Pragawati. Lewat Yusuf. Lewat Nabi Yusuf jalan, ibu-ibu yang ngiris bawang ini, dia tidak sadari, dia iris tangannya karena terpesona melihat wajahnya Yusuf alaihissalam. Ada kira-kira begitu di sini. Mengalihkan perhatian sampai diiris tangan gara-gara cakepnya tidak dirasa. Jangankan iris bawang, bau ketek aja lewat kita rasa. Bagaimana gagahnya Nabi Yusuf. Tapi tetap sholat. Ustadz, kuat Ustadz, olahragawan. Ada kala Nabi Musa. Itu Nabi Musa alaihissalam, kalau dia kunci badannya, tembus bulu-bulu di badannya. Kalau dia kunci lagi badannya, tak lempar sengkoknya. Kalau dia berkelahi, belum sampai tinjunya sudah jatuh musuhnya. Tapi dia tetap sholat. Ustadz, saya sakit Ustadz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kita baru sariawan, tidak sholat. Kalau kau sariawan, salat sariawan kau. Allah tahu kau lagi salah, sakit. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Ustadz, saya kaya Ustadz. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman 1 hektar perkerangan rumahnya. Barangkali ada artis yang 1 hektar perkerangan rumahnya. Tapi Ayub alaihissalam, apa kerikilnya? Emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis di kampung saya, kalau dia kaya giginya dikasih emas. Paling kaya sudah itu, giginya dikasih emas. Sulaiman alaihissalam, pekarangan rumahnya, kerikilnya emas. Tetap sujud beribadah kepada Allah. Tapi orang kaya sholat. Orang kaya tidak sholat. Selebriti tidak sholat. Pejabat tidak sholat. Orang masih maklum. Iyalah wajar dia tidak sholat, dia kaya. Terkenal satu Indonesia. Tinggi jabatannya, banyak duitnya. Paling tidak dia sudah dapat dunia. Sudah ada di dunia meskipun sengsara di akhirat. Tapi paling tidak dunia sih ada sudah dapat. Tapi ada juga sudah tidak terkenal. Jelek mukanya. Pengangguran. Bau ketek. Busuk mulutnya. Kuat makan. Tidak sholat lagi. Dia bilang di kampungku. Kalau kau jadi tude. Nauzubillah min zalik. Ya. Adik-adik sekalian. Tidak ada susahnya bagi Allah, 5 tahun yang akan datang kasih kamu kendaraan yang kamu mau. Kecil buat Allah. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kamu rumah sesuai impianmu. Kecil buat Allah. Allah cuma mengatakan kun, fayakun. Dan tidak ada susahnya bagi Allah bangkrutkan kalian. Tidak ada susahnya Allah bagi Allah hancurkan kamu miliki. Kecil buat Allah. Belajar dari sejarah-sejarah yang diceritakan Quran. Adik-adik bisa tidak tidur 2 hari tidak pernah bangun? Kalian tidur 2 hari 2 malam tidak pernah bangun? Bisa? Bisa? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, jangankan 2 hari, 309 tahun tidur tidak pernah bangun. Siapa? Ashabul Kahfi. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau, jadi. Adik-adik akhwat.
Bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Ilmu kedokteran mengatakan tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada susahnya buat Allah. Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Tidak ada suaminya, lahir Isa alaihissalam, Siti Maryam. Cuma sekarang banyak juga cewek mau saingan Siti Maryam. Tidak ada suaminya, ada anaknya. Dongo. Ya kan? Kalau Allah yang mau, kecil. Adik-adik sekalian, bisa tidak manusia dibakar hidup-hidup tapi masih tetap hidup? Tidak mungkin menurut ilmu fisika dan ilmu kedokteran. 80% kena api mati itu menurut ilmu. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah mau, kecil buat Allah. Pernah lihat sungai atau got? Sering. Ya toh? Coba lihat kalau ada got, simpan kayu di atasnya atau kertas. Kalau airnya di got itu mengalir ke kanan, hukum fisikanya pasti benda yang ada di atasnya mengalir ke kanan. Kalau tidak ada mesinnya. Sungai Nil, airnya mengalir ke kanan. Petinya Nabi Musa karena takut ibunya akhirnya dihanyutkan anaknya karena takut didapat Fir'aun. Dihanyutkan Musa kecil. Air mengalir ke sungai Nil mengalir ke kanan. Petinya Nabi Musa tanpa mesin mengalir ke kiri, masuk ke rumahnya Fir'aun laknatullah alaih. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Gimana? Bagaimana saya bisa haji Ustaz? Jangan pikir bagaimana kau bisa haji. Bagaimana saya bisa sembuh? Jangan pikir bagaimana bisa sembuh. Biarkan Allah yang cari caranya. Apa yang kalian pikirkan? Dekati Allah, pacari Allah. Gimana dekati Allah? Salah satu yang paling konkret, sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Itu Ustaz tidak pernah sholat, hidupnya mewah-mewah. Itu tidak pernah sholat, bagus dia punya dunia. Itu menurutmu. Tapi belum tentu kau tahu apa yang dialami dalam hatinya. Belum tentu kau tahu apa yang dinikmati dalam kehidupan sehari-harinya. Ada orang banyak duitnya, tapi Allah titipkan penyakit dalam hatinya, penyakit dalam dirinya, duitnya miliaran, dilarang makan nasi. Apa enaknya? Kita ini perut bugis dilarang makan nasi. Biar saya ini perut bugis, biar kau kasih roti 2 baskom, ndak ketemu nasi, ndak goyang perut saya. Ini duit miliaran, dilarang makan nasi, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak, semua dilarang. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Duitnya 10 miliar hanya bisa makan ubi rebus. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Pak, selama bapak ini jarang kena matahari, dari rumah ke kantor, mobil, semua ber-AC, tidak pernah kena matahari. Mulai besok bapak keliling di komplek, jogging ya, jangan pakai baju. Jangan pakai celana panjang Pak, celana pendek aja. Jangan pakai sendal, jangan pakai topi Pak, bungkus plastik tipis. Jalanlah dia tidak pakai sendal, tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Kalau Allah mau menghinakan manusia sekejap saja. Ada orang mobilnya harga miliaran tapi tidak tenang di atas mobil. Baru 2 menit di atas, hati-hati, mati kita. Kiri. Apa? Itu sudah azab Allah. Ingat, ada bedanya nikmat dengan azab. Ada orang banyak duitnya menurut kita, tapi ada azab di dalamnya. Ketika apa? Ketika harta yang kita miliki tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang disebut dalam konsep kita istidraj. Ada orang banyak duitnya, tapi ibaratnya istidraj itu pancing. Tahu pancing dek? Pancing mania. Ujung kail itu apa?